Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah kepada kita ini nikmat yang tiada terhitung. Wa ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau ingin mencoba menghitungnya tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, saking banyak. Baik Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, hari ini kita akan angkat satu tema yang cukup penting bagi kita, yaitu aliran sempalan di dalam Islam atau sekte di dalam Islam. Sangat penting bagi kita mengetahui tentang aliran-aliran sempalan di dalam Islam agar jangan sampai kita ini terjebak ke dalam satu pemahaman atau ke dalam satu aliran atau ke dalam salah satu sekte yang kita sangka itu adalah pemahaman yang benar, padahal ini adalah sudah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak umat Islam di dunia ini Bapak Ibu, termasuk Indonesia, masuk ke dalam firqah yang sesat atau di dalam sekte, dalam aliran atau di dalam aliran sempalan. Dia menganggap bahwa dia yang paling benar, bahwa dia menganggap oh inilah yang Islam sebenarnya, padahal tidak. Baik Bapak Ibu, apa itu aliran sempalan di dalam Islam? Sebenarnya aliran sempalan ini ada induknya. Kalau di dalam Islam, induknya Islam. Di Kristen juga ada aliran sempalan. Di dalam Islam ini cukup banyak, di Nasrani banyak, Yahudi banyak. Di dalam salah satu hadis riwayat Tirmidzi ini bisa kita temukan bagaimana firqah di dalam Islam itu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqal yahudu ala ihda aw tintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqati nasara ala ihda aw tintaini wa sab'ina firqah wa taftariqu ummati ala talatin wa sab'ina firqah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Yahudi itu telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Ihda au tintaini wa sab'ina firqah. 71 atau 72 golongan. Dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Mungkin selama ini kita menganggap ada pemahaman Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Tapi sebenarnya hadisnya seperti ini. Dan umatku kata Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti dalam 3 agama besar atau agama samawi ini
ini paling banyak firqahnya, sektenya itu adalah Islam Muhammad SAW. Paling banyak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi aliran sempalan itu aliran agama, pemahaman atau gerakan yang menyimpang dari Islam, yang menyimpang dari pemahaman yang benar. Dia sepertinya Islam, tapi kalau kita selidiki, kita teliti, ternyata bukan Islam, bukan pemahaman yang benar. Di Indonesia ini cukup banyak aliran-aliran sempalan. Bahkan ada aliran sempalan di dalam Islam yang sangat radikal. Ini bisa ditumpas oleh bangsa Indonesia, ditumpas Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, aliran sempalan ini sebenarnya sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mengapa? Karena di dalam aliran sempalan ini dia menciptakan aturan-aturan ibadah sendiri. Ini bahayanya. Ada salah satu aliran sempalan yang menganggap haji itu tidak perlu ke Mekah. Ada. Ada juga aliran sempalan yang lebih utama itu bukan datang ke Mekah Al-Mukarramah, tapi ke 3 tempat. Ada itu Pak. Di mana itu? India, Pakistan, Bangladesh. Dia tidak begitu gandrung untuk datang ke tanah suci. Ada ini aliran seperti ini, firqah yang seperti itu. Kalau sudah ketiga negara ini dikunjungi, itu sudah mumpuni itu Pak. Nanti Bapak Ibu akan tahu itu siapa atau penganut mana yang arahnya ke sana. Pakistan, Bangladesh, India. Jadi dia menciptakan aturan-aturan tersendiri. Tidak perlu sholat lagi, cukup eling saja. Ini aliran sempalan ini. Sholat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Sholat itu cuma 2 rakaat. Sehari semalam tidak perlu 5. Ini aliran sempalan di dalam Islam. Dan yang lebih berbahaya, aliran sempalan ini merusak akidah. Akidah umat ini rusak oleh aliran sempalan. Ada salah satu aliran sempalan yang sampai memprotuskan syekhnya itu. Kalau mati, itu kuburannya disembah Bapak Ibu. Itu bahaya kan, kesyirikan yang terjadi. Ini terjadi pada kaum Syiah. Kaum Syiah itu ekstrim sekali Bapak Ibu. Di Indonesia mulai berkembang ini. Alhamdulillah mubalik-mubalik kita di Indonesia ini cukup gencar mengantisipasi maraknya atau agar jangan sampai Syiah ini masuk ke dalam pemahaman umat Islam. Tapi ternyata kalau Syiah secara resmi mungkin kita tidak. Mungkin bisa jadi pemahaman kita sudah pemahaman Syiah Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan bagaimana pemahaman Syiah itu. Sehingga orang menyebutnya Syiah berbahaya. Kita jelaskan nanti. Jadi bisa merusak akidah. Aliran sempalan ini tidak main Bapak Ibu. Gerakannya gerakan bawah tanah istilahnya itu. Memang kita tidak masuk dalam firqah itu, tapi karena kita sering nonton, oh ini ustaz hebat ini untuk kita tonton. Tahu-tahu dia melecehkan para sahabat. Ini salah satu indikasi aliran sempalan. Tahu-tahu dia menganggap Islam ini belum sempurna. Itu aliran sempalan. Kita sudah yakin itu betul. Kita termakan oleh pembicaraan orang-orang yang kita anggap pintar. Memang kalau kita lihat gelar apa? Gelar sekolahnya itu Pak. Strata 3, doktor, bahkan profesor doktor. Alumninya itu udah main-main, alumni luar. Kita ini di Indonesia ini kalau alumni lokal, YN umpamanya,
Syarif Hidayatullah misalnya, UIN, itu masih belum mumpuni. Orang masih menganggap bahwa kalau satu luar ini Ustaz, LC, wah itu LC. Belum tentu di dalam pemahaman Bapak itu. Belum tentu di dalam pemahaman dia pemahaman Ahlus Sunnah. Banyak orang yang keluar dari Mesir, dari Maroko, tapi pemahamannya bukan pemahaman yang menurut Rasulullah. Banyak seperti itu. Pemahamannya itu agak liberal. Banyak orang yang di Indonesia ini, sewaktu di Indonesia dia mondok Pak, sampai tamat, kemudian sekolah di Libya, sekolah ke Kanada, padahal dia keluar pondok, kembali ke Indonesia membawa pemahaman-pemahaman ekstrim. Banyak itu Pak. Bahkan mendirikan atau mendeklarasikan dirinya itu adalah paham-paham liberal. Ada di Indonesia paham liberal. Tokohnya juga banyak. Ada tokoh liberal di Indonesia ini. Kemudian bahaya aliran sempalan Bapak Ibu, ini bisa memecah persatuan umat. Kan bahaya itu. Umat Islam ini bisa terpecah. Padahal di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu di dalam agama Allah secara keseluruhan. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Aliran sempalan ini membawa perpecahan di dalam umat Islam. Kan bahaya itu Pak. Dan juga bahaya aliran sempalan ini, kalau seseorang masuk ke dalam aliran sempalan, ini bisa keluar dari Islam. Bisa keluar dari Islam. Mengapa? Dia menganggap bahwa ada nabi lain. Dia menganggap bahwa aliran Islam atau bukan aliran Islam, aliran dia itu adalah pemahaman yang paling sempurna. Ada lagi yang menganggap menambah, mengurangi umpama rukun iman, rukun Islam. Haji tidak wajib, haji tidak mesti ke Mekah. Ini kan keluar dari Islam. Bahkan yang ekstrim itu tidak menganggap Nabi Muhammad itu utusan terakhir. Itu kan sudah keluar dari Islam. Sehingga fatwa MUI, sekte-sekte sesat ini bukan Islam. Termasuk Syiah itu bukan Islam. Ada orang menganggap Syiah itu Islam. Bukan Pak, Syiah bukan Islam. Syiah ini berkembangnya di negara Iran. Satu negara itu 90% Syiah. Ini bertentangan dengan negara tetangganya, Irak Pak. Irak itu Sunni. Walaupun terjadi perang saudara, perang antara Irak dan Iran, itu adalah konflik politik, tapi salah satunya adalah perang di dalam pemahaman. Bisa juga seperti itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di Indonesia aliran-aliran sesat ini dipantau sebenarnya Pak. Tidak bisa bebas saja. Alhamdulillah di Indonesia ini kita ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sudah beberapa aliran sesat yang muncul. Tidak lama setelah itu fatwa MUI keluar, mengeluarkan fatwa bahwa aliran ini sesat. Saya baca browsing Bapak Ibu. Ternyata di Indonesia ini lebih dari 60 aliran sesat yang lahir di Indonesia, termasuk Syiah, DII, NII. Banyak itu aliran sesat di Indonesia. Arkom, Ahmadiyah, Darul Arkom ini dulu termasuk dikembangkan di Indonesia. Alhamdulillah cepat. Ahmadiyah bahkan sudah banyak mendirikan masjid di Indonesia. Alhamdulillah MUI turun tangan, sudah difatwakan sesat. Di Linggau ini ada masjid ya Pak, Masjid Ahmadiyah di Tanah Jawa.
Entah masih ada apa tidak yang sembahyang situ? Masih ya. Nah, terkadang umat Islam ini salah kaprah di dalam menangani sekte atau aliran sempalan ini ekstrim, Pak. Banyak seperti itu. Dibunuh, masjidnya dibakar, ekstrim. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu menanggulangi sebuah pemahaman sesat atau aliran sesat di Indonesia. Jadi aliran-aliran sempalan ini sudah dikeluarkan fatwanya sesat. Kita bisa buka nanti sebrowsing. Kita ini punya HP semua, Pak. Fatwa MUI tentang aliran sesat ada 7 aliran sesat yang sudah difatwakan MUI sesat, termasuklah Syiah itu. Sampai akhir-akhir ini terus bermunculan. Termasuklah Nabi palsu, ada Ahmad Muzaddiq, ada Lia Eden dan sebagainya. Alhamdulillah Indonesia ini cukup tanggap Bapak Ibu. Kemudian penanggulangan aliran sesat di Indonesia ini pemerintah turun tangan dari Kementerian Agama. Bukan baru-baru ini Pak, udah lama itu. Termasuk bahaya-bahaya radikal di Kemenak itu. Mungkin selama ini Pak Asbi jarang ngomong masalah itu. Di Kemenak itu dipantau. Ada orang-orang Kemenak, penyuluhnya itu Pak, memantau aliran-aliran di Indonesia. Salah satu bagian dari penyuluh itu, spesialisasi penyuluh itu salah satunya adalah aliran sempalan di Indonesia. Jadi penyuluh itu ada mengambil bidang spesialisasi namanya, ada yang mengambil spesialisasi tentang Al-Quran, ada yang mengambil tentang wakaf dan zakat, ada yang ditunjuk tentang aliran-aliran sempalan di dalam Islam. Alhamdulillah saya termasuk salah seorang penyuluh Pak di Kementerian Agama, tapi bukan mengambil spesialisasi ini. Saya ditunjuk secara kebetulan tentang mutahuruf Al-Quran. Sebenarnya kalau lebih pasnya ini, karena saya dari Yayasan Raden Fatah itu usul di dakwah, masalah usul di dalam agama. Jadi dari Kementerian Agama ini terus gencar dari atas Jakarta Pak, terus kepada Kemenak di kota dan kabupaten, itu penyuluh itu dibina terus. Bagaimana aliran-aliran yang memang radikal Bapak Ibu. Bukan ini sekedar isu, memang ada aliran radikal di Indonesia. Aliran radikal ini bisa jadi seperti teroris seperti itu. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ingin memisahkan diri dari negara, itu kan radikal, ekstrim. Kalau dulu diistilahkan dengan ekstrim kanan. Orang-orang Islam yang keras itu, dia ingin mendirikan negara di dalam negara, ini ekstrim kanan. Ini oleh pemerintah, ini radikal ini, termasuk aliran sempalan. Kalau mengacu kepada aturan sebuah negara, tidak dibenarkan ada negara di dalam negara. Saya pernah menjadi salah satu utusan dari Kota Lubuk Linggau ke provinsi Pak, ke Palembang. Utusan dalam wawasan kebangsaan. Ternyata kalaulah ada dari aliran sempalan ini ingin mendirikan negara apa saja, negara boneka umpamakan contoh, dan negara sekolah, negara apa saja, itu susah Bapak Ibu. Boleh dikatakan jelimet betul. Sudah banyak atau berapa kali Indonesia ini diuji dengan pemahaman seperti ini, berhasil ditumpas Bapak Ibu. Lihat itu di Aceh, itu kan ingin mendirikan negara itu, ya Pak ya. Di Aceh dikenal dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Di Papua, Timor Leste, berhasil ya. Itu ada historis sendiri kalau Timor Leste itu.
Jadi tidak sedikit. Di Indonesia juga pada tahun berapa itu terjadi perang saudara, Pak? Tahun 48 ya. PKI. PKI itu ingin mendirikan negara itu. Yang pusat dan Sumatera Barat ini apa namanya, Pak? PRRI. Itu juga ingin mendirikan negara. Selesai, Bapak Ibu. Bahkan organisasi yang ekstrim lahir di Indonesia ini dipantau oleh pemerintah. Salah satunya, Pak, apa yang sudah di organisasi yang dilarang ini, termasuk EPI, sebelumnya itu HTI, Pak. Ini kan gerakan bawah tanah, termasuk DI, gerakan bawah tanah ingin menjadikan negara ini negara Islam. Katanya seperti itu. Ini selesai, Bapak Ibu. Pemerintah ini alhamdulillah cukup tanggap menyikapi aliran-aliran yang membahayakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak main-main. Memang ada ustadz-ustadz yang pahamnya ekstrim, yang pahamnya itu apa ya? Ada semacam indikasi menghasut umat Islam ini agar berontak dengan pemerintahan ini, pemerintah yang sah ini. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah itu kalau sudah sah, dipilih secara demokrasi, itu kan Islam itu, Pak. Kita tidak boleh serta-merta melawan. Makar itu namanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian para dai kita, ormas-ormas Islam, ini alhamdulillah ormas Islam ini cukup tanggap juga, termasuk Muhammadiyah. Ini sejak tahun 1912, betul Pak? Lahirnya Muhammadiyah Pak 1912. Kalau Nahdliyin itu 1926. Ini kan untuk mengkanter pemahaman-pemahaman sesat, termasuklah kesyirikan yang ada di umat Islam ini. Ini dibawa oleh pembaru-pembaru Islam yang dikenal dengan Muhammadiyah. Akhir-akhir ini tambah banyak orang-orang yang ingin mengembalikan pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya katakan tadi, Bapak Ibu, ini sambil ngopi subuh, silakan Bapak Ibu kopi, jangannya silakan. Nanti kita ceramah habis, kopinya habis juga, Pak. Nah, itu kan nasib, tinggal balik pulang saja kita. Kita tidak bisa menghadapi aliran sempalan ini dengan ekstrim, dengan anarkis. Oh, ini Ahmadiyah hancuri, gemboki, hancurkan masjidnya. Tidak seperti itu. Ini pendekatannya pendekatan persuasif, bisa juga dengan diskusi, dialog. Pemerintah memanggil tokoh-tokohnya itu diajak diskusi, Pak. Diajak diskusi, dialog. Ini yang lebih baik sesuai dengan Al-Quran surah An-Nahl 125. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhan dengan cara hikmah. Wal mau'izah hasanah, dengan pendidikan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau terjadi perdebatan, misalnya dialog, ini perdebatan atau dialog seperti itu, dengan cara yang baik, santun. Tidak boleh kita anarkis, dibunuh, umpamakan. Memang terjadi faktanya itu ekstrim juga di lapangan. Itu rombongan Ahmadiyah itu kan pernah diserang itu, Pak. Di Jawa itu diserang itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah bicara tentang Syiah, DII. Nah, kita sekarang ini mungkin masih
masih nganar, belum begitu pas. Ciri-ciri aliran sempalan itu bagaimana? Oh, jangan-jangan bukan kita lagi roni aliran sempalan atau bukan? Atau kita menganggap kita ini mendapat satu pemahaman, masukan baru, kita pikir-pikir, benar ini mungkin. Ternyata itu aliran sempalan yang kita yakini benar itu. Ada Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 6 November 2007, Pak. Udah lama ya. Berapa tahun? 2007, 2021. 15 tahun. 15 tahun yang lalu, MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ada 10 kriteria bahwa itu adalah aliran sesat. Ada 10 cirinya. Kalau ada di antara 10 ini, berarti itu aliran sesat. Entah itu apa saja. Yang pertama, mengingkari salah satu rukun Islam atau rukun iman. Umpama dia mengingkari rukun Islam. Rukun Islam itu kan pergi ke tanah suci salah satunya. Dia tidak menganggap ke tanah suci. Itu aliran sempalan itu. Atau rukun iman, tidak perlu percaya kepada malaikat, tidak perlu lagi percaya kepada Rasulullah, umpama. Itu aliran sempalan itu. Mengingkari salah satu rukun Islam dan rukun iman, salah satunya saja, apalagi semuanya. Biasanya aliran sempalan ini tidak mengingkari semuanya, biasanya. Tidak semua dia rukun iman, tidak ada. Rukun Islam tidak ada. Tidak. Ada salah satu di antara rukun itu dia tidak yakini. Ada di antara rukun Islam sempalan itu tidak meyakini hadis, ada Pak? Tidak meyakini Al-Quran, ada. Kemudian yang kedua, kita sebut saja 10 ini Pak sambil ngopi. Meyakini yang kedua, meyakini mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Umpama Al-Quran, keyakinan kita Al-Quran ini ada hari akhirat, di dalam rukun iman ini termasuk. Keyakinan Al-Quran dan Sunnah itu tidak diyakini ya. Itu aliran sempalan. Nanti kita bisa lihat itu. Jadi meyakini atau mengikuti akidah yang di luar Al-Quran dan Sunnah. Pemahamannya itu tidak pemahaman Sunnah. Banyak ini. Banyak tradisi yang berkembang hari ini seperti pemahaman tradisi nenek moyang. Tapi terkadang dia belum termasuk kepada aliran sempalan, walaupun di satu sisi bisa terlihat ini bukan dari Islam. Yang ketiga, ada indikasi bahwa meyakini masih ada turunnya wahyu setelah Al-Quran. Nah, ini aliran sempalan. Dia meyakini bahwa Al-Quran ini bukan 30 juz, nanti ada lagi wahyu-wahyu yang lain. Masih ada ilham-ilham yang lain. Itulah yang didapat oleh Elia, Eden dan Musodek itu, sehingga dia mengaku menjadi nabi. Dia meyakini ada wahyu yang turun lagi. Itu aliran sempalan. Jadi meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Al-Quran ini kan sudah tamat 30 juz, tidak ada lagi itu Pak. Kemudian yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Ini salah satu sekte yang ini mengingkari isi Al-Quran ini adalah kaum Syiah. Kita sebut saja. Yang kelima, melakukan penafsiran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Nah, saya jarang kalau mengangkat tafsir Pak, karena bukan bidang saya. Jadi kalau ada orang menafsirkan Al-Quran dengan kehendaknya, dengan nafsunya, atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, ini termasuk aliran sempalan. Banyak ini di antara firqah-firqah Islam yang ada menafsirkan Al-Quran ini sekehendaknya dewe. Banyak ini. Itu bukan Islam. Jadi kalau menafsirkan Al-Quran ini ada kaidah-kaidah tafsir namanya. Kalau kita melakukan penafsiran tidak sesuai dengan kaidah tafsir, ini akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang Al-Quran, tentang Allah, tentang hari akhirat. Seperti itu. Akhirnya melenceng jauh. Karena
pemahamannya itu tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Yang keenam, ini cukup fenomenal juga, mengingkari hadis Nabi. Aliran ini ada di Indonesia, namanya ingkar sunnah. Ada yang tidak percaya, dia percaya hanya dengan Al-Quran saja, dengan hadis tidak. Itu ada aliran namanya ingkar sunnah. Di Indonesia ini ada, tapi sudah banyak yang insaf. Tapi masih ada. Pemahaman ini terus berkembang, walaupun dia tidak masuk ke dalam sekte itu. Tapi pemahaman hadis itu sekarang ini ragu sekarang ini. Nah, seperti itu dia ngomong. Ragu, lah banyak dipalsukan wong. Jadi untuk ambil aman itu tidak usah percaya dengan hadis. Nah, ini kan salah ini. Pemahaman yang keliru. Banyak hadis yang sahih. Memang banyak juga hadis yang dipalsukan. Bukan berarti kita secara keseluruhan tidak meyakini hadis. Hadis yang palsu saja yang tidak kita yakini. Mengapa hadis yang sahih harus kita ingkari? Yang ketujuh, menghina Nabi dan Rasul. Nah, ini sekte, aliran sesat. Nabi Muhammad itu dihina sering, Rasul-Rasul dihina. Kalau Islam 25 Nabi dan Rasul itu kita tidak berani menghinanya. Bisa murtad kita menghina Nabi-Nabi itu, Pak. Jangan, Pak. Memang kelebihan Nabi-Nabi itu lain-lain. Kalau Musa, kalau Allah ada kelebihan. Ada 5 Nabi ulul azmi. Itu kelebihannya luar biasa. Bukan berarti dia itu sangat hebat betul, enggak. Sama. Dilainkan saja kelebihan-kelebihannya. Nabi Isa kelebihannya bisa menghidupkan orang mati. Itu termasuk ulul azmi juga itu. Jadi mengingkari hadis Nabi itu termasuk kaum ingkar sunnah namanya. Kemudian yang ketujuh tadi menghina Nabi dan Rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad. Nah, ini salah satu sekte ini, Pak, adalah kaum Syiah. Kaum Syiah ini ekstrim. Salah satu pendapat kaum Syiah bahwa Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad. Nabi terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu kaum Syiah itu. Jadi mengingkari Nabi Muhammad atau ada nabi lain lagi itu sekte sesat di dalam Islam. Bahkan itu bukan Islam. Kalau meyakini ada nabi lain atau tidak meyakini Nabi Muhammad itu bukan Islam. Yang kesembilan, menambah, mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan di dalam Islam. Jadi dia menambah, misalnya rukun Islam ada 5, dia nambah. Seperti dalam Syiah itu dia menambah imamah. Ada lagi ditambahnya, dikurangnya. Bahkan azan Syiah itu, Pak, lain, Pak. Azan Syiah itu lain. Boleh Bapak buka di YouTube azan Syiah. Nah, keluar itu. Ada tambahannya lagi. Yang ke-10 terakhir, bahwa aliran sempalan sekte sesat itu adalah mengkafirkan sesama muslim yang bukan kelompoknya kafir. Ini di Indonesia, kalau masuk masjid judi. Ini terjadi di Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu, agak beberapa menit lagi kita buka sedikit tentang aliran-aliran sempalan ini atau aliran sesat ini. Yang pertama Syiah. Biar jangan sampai Syiah itu apa sih? Kenapa dianggap sesat? Nah, ini pemahaman Syiah. Yang pertama, Syiah itu menganggap Al-Quran itu sudah dari Allah. Al-Quran tidak harus ini lagi. Itu pemahaman Syiah. Kemudian Syiah, jangan kita tidak tahu, salah satu pemahaman Syiah adalah mengkafirkan para sahabat. Istri Rasulullah itu kafir. Abu Bakar, Umar, Utsman itu mengambil haknya Sayyidina Ali. Syiah ini muncul, Bapak Ibu, bibit-bibitnya ini sewaktu Sayyidina Ali menjadi khalifah. Itu kan terjadi perpecahan. Sayyidina Utsman ini kan matinya terbunuh, Pak. Matinya terbunuh. Kemudian pengikut Ali ini ada yang
menginginkan keadilan agar pembunuh ini dibunuh, dibasmi habis. Nah, di situ terjadi perpecahan. Di situ lahirlah bibit-bibit Syiah di sana. Orang yang mengkultuskan Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan riwayat Ahlus Sunnah sebagai referensi hukum. Jadi referensi Syiah itu ada referensi sendiri, Pak. Dia membuat hadis-hadis palsu banyak itu kaum Syiah. Kaum Syiah itu mengeluarkan fatwa hadis palsu banyak sekali. Jadi referensinya itu bukan hadis sahih, apalagi riwayat Siti Aisyah. Oh, itu tidak dipakai oleh Syiah. Tidak. Ekstrim sekali. Nah, kemudian kaum Syiah itu melakukan perbuatan yang melanggar batas. Ini terhadap imamnya itu. Imamnya itu seperti Tuhan, Pak, didewakan, disembah. Kalaulah mati imamnya itu kuburannya itu disembah, Bapak Ibu. Kalau mati imamnya itu kita bisa tonton di televisi dulu, Pak. Itu saya masih kecil, belum seperti ini. Waktu Ayatullah Khomeini meninggal dunia, itu kan hebat betul itu, arak-arakan itu, histeris betul itu para pengikut Syiah. Imam Khomeini meninggal dunia itu. Dan kemudian Syiah juga sangat berbahaya. Mengapa? Menganggap Rasul gagal dalam risalahnya. Rasulullah itu gagal. Pemahaman Syiah ini, Rasulullah itu tidak sempurna di dalam Islam. Jadi harus disempurnakan. Rasulullah itu mengambil haknya Ali. Nah, ini pemahaman Syiah. Kemudian ekstrim juga, Syiah itu menganggap kafir kaum ahli sunnah. Kita ini dianggapnya kafir. Tapi sebenarnya dia bukan Islam. Syiah itu bukan Islam. Salah satu perang Irak itu kan orang-orang Syiah itu tidak kasihan itu membunuh itu kaum Sunni di Irak. Kemudian cara ibadahnya beda dengan Islam. Beda, Bapak Ibu. Di Syiah itu sholatnya lain. Nah, ini Syiah. Mengapa Syiah berbahaya? Dia mengkafirkan, ibadahnya berbeda, dia membuat hadis palsu. Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, bukan yang sempurna. Banyak. Kemudian juga di Indonesia ini ada aliran Ahmadiyah namanya. Ini dari India. Itu pendirinya Mirza Ghulam Ahmad, dianggap seorang nabi. Ini aliran ini sudah lama. Di Indonesia ini dilarang. Ini lahir pada tahun 1835. Di tahun 1835. Masuk ke Indonesia tahun 1935. 100 tahun dia masuk ke Indonesia, termasuk berkembang. Ada cabang-cabangnya sampai ke Linggau, Pak. Ahmadiyah. Kemudian LDII. Nah, ini lahir di tanah Jawa. LDII ini pendirinya Nur Hasan Lubis. Ini berdiri di Jawa Timur tahun 1951. Ini juga sudah difatwakan oleh MUI. Ini aliran sesat. Kemudian ada juga di Indonesia sudah difatwakan oleh MUI sesat. Ini kaum Ingkar Sunnah. Di tahun 80-an berdirinya. Sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita sangat penting mengetahui pemahaman-pemahaman yang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Apalagi hari ini marak muncul di YouTube itu dai-dai kondang, dai-dai yang dianggap hebat, mumpuni, profesor, doktor, ternyata banyak pemahamannya ini liar, Bapak Ibu. Pemahamannya radikal. Apa pemahamannya? Islam belum sempurna. Ada lagi pemahaman saya dengar, Aisyah itu dibunuh. Ada, itu yang mengatakan itu profesor doktor. Ada lagi pemahamannya itu tidak usah takut kafir. Ada juga. Ada lagi mengatakan bahwa di Ka'bah itu ada patung, ada gambar Yesus. Nah, isu-isu yang seperti ini dilontarkan oleh orang-orang yang pemahamannya itu masuk dari pemahaman Syiah. Jadi kalau ada pemahaman kita ini menganggap sahabat itu apa ya? Sahabat itu itu menghina sahabat. Salah satu pemahaman yang sesat itu kan menghina sahabat.
Sahabat itu memang apa? Sahabat itu bukan seperti Nabi, tapi tidak boleh dihina. Nah, pemahaman ekstrim ini jangankan sahabat, Nabi saja dihinanya. Kita tidak dibenarkan untuk menghina para sahabat. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada kita menghina Abu Bakar, Abu Bakar tuh jadi Umar tuh kilonian waktu dia tuh bunuh itu, kejam dia tuh. Ekstrim Umar. Nah, ini kan ada indikasi penghinaan dengan para sahabat. Ini pemahaman Syiah ini. Memang Umar itu bengis, Pak. Dulu, jangan. Ini ada catatannya. Dulu, sewaktu dia belum masuk Islam, siapa berani dituja oleh Umar, Pak. Tapi setelah masuk Islam, baca riwayat Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, orang yang paling lembut, Bapak Ibu, lembut. Sering menangis, Bapak Ibu. Bahkan konon di sini nih ada bekas, Pak, bekas aliran hitam. Saking sering menangis, Bapak Ibu. Lembutnya Umar bin Khattab. Bahkan ada cerita, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Umar itu kalau malam-malam keliling kampung, ada orang nangis, ternyata anaknya ada makan. Itu cerita Sayyidina Umar itu, Pak. Di Jogja. Ada orang ngatur-ngatur, oh Umar ini kurang ajar, ini tidak merhatikan kami. Didengar oleh Umar antara orang miskin itu. Jadi persepsi yang salah tentang sahabat ini harus diluruskan kembali. Ini saja Bapak Ibu untuk kita, mohon maaf kalau ada yang salah. Ada pemahaman yang keliru, pembicaraan yang keliru. Yang benar tentunya dari Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا